Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 1. Halwa Munjidah dengan NIM 20102040023. 2. Lulu Intan Mawardah dengan NIM 20102040003. 3. Muhammad Rifki Mukorobin dengan NIM 20102040013 akan mempresentasikan mata kuliah Islam dan Sains dengan tema Islam sebagai dasar integrasi ilmu. Islam sebagai dasar integrasi. Integrasi ilmu dan agama adalah isu yang telah cukup lama dibicarakan, termasuk di Indonesia. Sebagai satu pilar peradaban manusia, ilmu tak dapat terlepas dari perhatian agama-agama di dunia. Oleh karena itu, tampak alamiah saja ketika dalam membincangkan ilmu dan agama, integrasi tampaknya menjadi kata kunci untuk mengungkapkan sikap yang dianggap paling tepat, khususnya dari sudut pandang umat beragama. Secara harfiah, integrasi berlawanan dengan pemisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang kehidupan ini dalam kotak-kotak yang berlainan. Islam tidak menentang ilmu pengetahuan. Islam tidak pula mengenal dikotomi, memisahkan dan membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena sistem dikotomi akan menyebabkan sistem pendidikan Islam menjadi sekularitas, rasionalistis, empiristis, dan materialistis. Keadaan demikian tidak dapat mendukung tata kehidupan umat yang mampu melahirkan peradaban Islam. Sehingga umat Islam di dunia harus mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai ajaran Islam agar dapat bersaing dengan bangsa lain. Islam sebagai prinsip utama integrasi ilmu. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, dan tauhid menjadi dasar dari agama Islam. Dalam perspektif, tauhid merupakan prinsip utama integrasi ilmu. Ini berarti setidaknya tauhid mendasari integrasi objek ilmu, sumber ilmu, dan metodenya. Konsep tauhid diambil dari formula konvensional Islam, La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam pandangan filosofis, keesaan Tuhan atau tauhid bagi mereka berarti bahwa Tuhan haruslah basit, tidak boleh tersusun dari apapun kecuali zat esensinya sendiri. Iman atau tauhid dalam Islam merupakan energi yang sangat dahsyat dan harus memberikan pengaruh bagi kemajuan manusia secara seimbang dunia dan akhirat. Tauhid menjadi landasan pengembangan ilmu dengan cara memandang bahwa untuk meyakini adanya Allah serta mengagumi kebesarannya dan hukum-hukumnya yang terdapat di dalam Al-Quran, di alam jagat raya, di dalam fenomena sosial, dan di dalam intuisi yang selanjutnya menimbulkan ilmu alam atau sains, ilmu sosial, filsafat, ilmu agama, dan ilmu makrifat. Selanjutnya, iman atau tauhid juga harus dibuktikan dengan amal soleh, dan untuk mewujudkan amal soleh dalam bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya membutuhkan ilmu pengetahuan. Tauhid merupakan prinsip yang paling mendasar dalam agama Islam. Tauhid secara transformatif memiliki hubungan yang terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan, terutama dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Peran tauhid dalam integrasi ilmu. 1. Tauhid mengintegrasikan aspek ontologi atau sumber ilmu. Tauhid dapat dipahami sebagai upaya mengintegrasikan atau menyatukan atau memandang bahwa pada hakikatnya seluruh sumber bagi pengembangan ilmu itu satu dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada aspek ontologi, hubungan ilmu dan agama bersifat integratif interdependentif. Artinya, ilmu dan agama saling bergantung satu sama lain. Tidak ada ilmu tanpa agama dan tidak ada pula agama tanpa ilmu. Ilmu dan agama secara primordial berasal dan merupakan bagian dari Tuhan, karena al-ilm adalah salah satu nama Tuhan. Seluruh kebenaran ilmu berasal dari Tuhan, demikian pula kebenaran agama. Dengan demikian, ilmu dan agama bersatu dalam eksistensi Tuhan. 2. Tauhid mengintegrasikan aspek epistemologi atau metode ilmu. Secara epistemologis, hubungan ilmu dan agama bersifat integratif komplementer. Artinya, seluruh metode yang diterapkan dalam ilmu dan agama saling melengkapi satu sama lain. Dalam pencarian kebenaran ilmu, tidak hanya menerima sumber kebenaran dari empiri dan rasio saja, namun juga menerima sumber kebenaran dari intuisi dan wahyu.
Kebenaran ilmiah juga tidak hanya melalui usaha manusia atau capaian, namun melalui pembersihan diri dan pendekatan diri kepada Tuhan sehingga ilmu itu hadir dalam diri manusia. Oleh karenanya, ketinggian ilmu berkolerasi dengan kedekatan kepada Tuhan. 3. Tauhid mengintegrasikan aspek aksiologi atau manfaat atau nilai ilmu. Secara aksiologis, hubungan ilmu dan agama bersifat integratif kualifikatif. Artinya, seluruh nilai, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keilahian saling mengkualifikasi satu dengan yang lain. Nilai kebenaran yang seringkali menjadi tolak ukur utama ilmu adalah kebenaran yang baik, yang indah, dan ilahiyah. Dengan demikian seterusnya, ilmu tidak hanya menggunakan pertimbangan benar salah saja, namun juga mempertimbangkan baik buruk, indah jelek, dan halal haram. Implikasi nilai ketuhanan atas ilmu menjadikan ilmu lebih peduli pada nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan. Integrasi keilmuan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran ada istilah ulama. Istilah ini digunakan untuk mereka yang berpengetahuan yang mendalam, baik bidang agama maupun bidang umum. Kata ini disebutkan 2 kali, yaitu yang pertama pada surah Asy-Syu'ara ayat 197 yang merujuk kepada ulama dalam bidang agama. Sedangkan pada Quran surah Fatir ayat 28 bersifat lebih umum, yaitu baik ulama bidang agama ataupun bidang umum, mengingat konteks ayatnya tentang fenomena alam. Karena yang terpenting adalah orang yang ahli dalam bidang keilmuan apapun yang dengan ilmunya itu mereka tahu akan kebesaran Allah, lalu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan nyata, kita melihat dunia keilmuan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Kedua rumpun ilmu tersebut sangatlah besar manfaatnya bagi masyarakat. Ilmu agama berfungsi untuk meluruskan jalan hidup manusia, sedangkan ilmu umum berfungsi untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi mudah dan sejahtera secara lahiriah. Tidak bisa diasingkan lagi bahwa Al-Quran telah mensyarahkan dengan jelas akan pentingnya ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Integrasi ilmu dalam hadis. Dalam beberapa hadis dijelaskan tentang proses awal penciptaan manusia, tentang sifat matahari, bulan, dan lapisan bumi. Demikian juga pada kitab hadis lain ditemukan penjelasan hadis seputar ilmu pengetahuan dan pengobatan. Penjelasan hadis tersebut menjadi rujukan awal dalam pengobatan pada masanya. Kemajuan ilmu medis dan pengembangannya pada masa berikutnya tidak terlepas dari peran umat Islam yang menjadikan hadis sebagai sumber ajaran agama. Al-Quran dan hadis memerintahkan umat Islam agar menuntut ilmu secara mutlak. Baik Al-Quran maupun hadis tidak membedakan ilmu. Akan tetapi, melihat urgensitas dan keterkaitannya dengan amal manusia, sebagian harus dilakukan oleh setiap pribadi yang disebut fardhu ain dan sebagian cukup dilaksanakan oleh beberapa orang saja yang mewakilinya atau disebut fardhu kifayah. Maka, hukum menuntut ilmunya juga sama dengan hukum amal tersebut, seperti sholat, puasa, zakat, haji, menutup aurat, dan jual beli merupakan amal yang wajib dilakukan setiap pribadi. Maka kewajiban menuntut ilmunya pun menjadi fardhu ain. Sementara itu, cara pengobatan orang sakit, pengadaan pangan, pembuatan pengaturan interaksi masyarakat, persiapan perang tidak wajib dilakukan setiap pribadi, tetapi cukup dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. Maka hukum menuntut ilmunya juga menjadi fardhu kifayah. Prinsip integrasi ilmu pengetahuan menurut Mullah Sadra. Mullah Sadra merupakan filosof pertama yang membawa susunan keserasian lengkap ke dalam pembahasan-pembahasan mengenai masalah-masalah filsafat. Pemikiran Mullah Sadra sebagai bagian dari fragmentasi perkembangan Islam secara cerdas dan jernih menempatkan kedudukan ilmu dan agama pada posisi yang sangat harmonis. Tidak salah tentunya apabila ada ungkapan bahwa kemajuan pemikiran Islam terjadi manakala agama secara mutualis menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan ilmu. Agama bukan penghambat perkembangan ilmu, sebagaimana terjadi di dunia barat, tetapi agama justru merupakan pendorong sekaligus ruh bagi karakteristik keilmuan Islam. Menurut Mullah Sadra,
ada beberapa prinsip penting yang mendasari integrasi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah al-tauhid atau keesaan Allah. Pandangan tauhid ini didasarkan atas beberapa firman Allah. Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Ibrahim ayat 10. Keesaan Allah adalah prinsip yang paling dasar dalam Islam. Konsep ini berimplikasi pada kesatuan ciptaan, yakni berhubungan bagian-bagian alam, dan selanjutnya berimplikasi pula pada kesatuan pengetahuan. Tauhid bukan saja menjadi kerangka keimanan yang menjadi dasar keyakinan umat Islam kepada Allah, namun juga merupakan kerangka pemikiran yang membangun integritas kebenaran. Prinsip yang kedua yaitu keyakinan pada realitas adi kodrati dan keterbatasan pengetahuan manusia. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78 menunjukkan bahwa manusia berawal dari tidak tahu. Melalui sarana yang diberikan Allah berupa panca indera dan hati, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Quran menyebutkan pembedaan dua alam, yaitu alam tak tampak dan alam tampak. Dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia dapat mengembangkan penyelidikannya pada alam tampak. Adapun terhadap alam yang tak tampak, harus melalui bimbingan wahyu agar tidak mengalami pemahaman yang salah. Prinsip yang ketiga yaitu keyakinan pada alam yang memiliki tujuan. Dalam pandangan Al-Quran, Allah menciptakan segala sesuatu dalam satu ukuran tertentu dan menetapkan bagiannya. Suatu tujuan seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Pandangan Al-Quran tentang tujuan alam berjalan seiring dengan konsep kehidupan akhirat. Perjalanan dunia akan berakhir dan digantikan dengan kehidupan akhirat. Pemahaman Islam demikian sekaligus menepis pandangan kaum naturalis bahwa alam terjadi secara kebetulan, yaitu melalui proses alamiah berdasarkan hukum alam yang ada dalam dirinya. Oleh karena kebetulan, tentu alam tidak memiliki tujuan kecuali hanya berjalan sesuai dengan hukum-hukum tersebut. Prinsip yang keempat yaitu komitmen pada nilai-nilai moral. Komitmen moral adalah salah satu dari risalah kenabian. Sebagaimana dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini juga diperkuat dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Islam menganjurkan umatnya untuk menjalankan agama secara kafah atau sempurna. Di antara komponen kesempurnaan itu adalah bahwa umat Islam harus mengembangkan ilmu yang tidak hanya untuk ilmu, tetapi ilmu yang mempunyai perhatian pada alam dan kemanusiaan. Oleh karenanya, ilmu harus dilandasi oleh nilai-nilai moral. Berdasarkan penjelasan dari kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sebagai agama dengan tauhid sebagai dasar agamanya, Al-Quran adalah kitab sucinya, dan hadis menjadi sumber hukumnya yang mengintegrasikan antara ilmu agama, ilmu syar'i atau nakli, dan ilmu akli atau filsafat. Keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan dan tidak dapat dipisahkan. Ilmu agama penting agar kehidupan bisa lebih bermakna dan manusia bisa berjalan di jalan yang benar. Serta ilmu umum juga penting untuk kesejahteraan manusia dan agar kehidupan menjadi semakin mudah. Tauhid merupakan prinsip yang paling mendasar dalam agama Islam yang berperan dalam mengintegrasikan aspek ontologi atau sumber ilmu yang bersifat integratif interdependentif, aspek epistemologi atau metode ilmu yang bersifat integratif komplementer, dan aspek aksiologi atau manfaat atau nilai ilmu yang bersifat integratif kualifikatif. Menurut salah satu pakar, yaitu Mulla Sadra, yang merupakan filosof pertama, telah menjelaskan prinsip penting yang mendasari integrasi ilmu pengetahuan ada 4, yaitu al-tauhid atau keesaan Allah, keyakinan pada realitas adi kodrati dan keterbatasan pengetahuan manusia, keyakinan pada alam yang memiliki tujuan, serta komitmen pada nilai-nilai moral. Sekian dari kelompok kami, atas kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.